Sapi, si pendiam kaya manfaat. Seri hewan halal dalam Al-Quran dan hadis. Naskah oleh Melvi Dwi Deska Putri, ilustrasi oleh Komarudin. Zikrul Kids. Mo, mo. Lihat, keluarga sapi sedang makan rumput di lapangan. Adik-adik tahu tidak? Sapi adalah salah satu hewan ternak yang halal dimakan. Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber makanan atau untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sapi merupakan hewan yang istimewa loh. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban berupa hewan ternak. Salah satunya adalah sapi. Adik-adik, hewan pendiam yang selalu tampak tenang ini dianugerahi Allah banyak kelebihan agar dapat dimanfaatkan umat manusia. Di antaranya, susu dan dagingnya dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang sangat lezat dan disukai semua orang. Di dunia ini terdapat lebih dari 250 jenis sapi ternak loh. Sapi diternakan manusia untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, sapi-sapi ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sapi perah atau diternakan untuk diambil susunya, dan sapi potong atau diternakan untuk diambil dagingnya. Seekor sapi perah mampu menghasilkan 36 liter susu setiap harinya atau setara dengan 100 gelas susu yang sehat dan lezat. Banyak ya. Sapi perah yang terkenal menghasilkan susu terbanyak adalah jenis sapi FH atau Friesian Holstein. Sapi FH ini terkenal dengan produksi susu yang tinggi, yaitu sebanyak 4.500 sampai dengan 5.500 liter per laktasi atau masa menyusui, atau lebih dari 6.350 kg per ton per tahun dengan presentasi lemak susu sekitar 3 sampai dengan 7%. Hebat bukan? Susu sapi memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap loh. Contohnya protein, lemak, dan vitamin dengan perbandingan yang seimbang. Oleh karena itu, susu sapi disebut sebagai bahan makanan yang sempurna. Adik-adik, selain memiliki susu yang lezat, sapi juga memiliki daging yang enak dan kaya lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin. Daging ini berasal dari sapi-sapi potong unggulan seperti sapi Simbra di Afrika Selatan. Sapi ini dikenal dengan nama sapi Simbra, sedangkan di Brazil dinamakan Simbrazil. Ada sapi potong yang asli Indonesia loh, namanya sapi Bali. Sapi ini merupakan domestikasi atau penjinakan dari banteng liar yang telah dilakukan sejak akhir abad ke-19 di Bali. Maka sapi jenis ini dinamakan sapi Bali. Adik-adik, selain menghasilkan produk utama seperti daging dan susu, sapi juga memiliki produk sampingan berupa kulit, tulang, dan tanduk. Kulit digunakan sebagai bahan baku pembuatan sepatu, tas, dan kerajinan tangan. Kotorannya dapat diolah menjadi kompos. Sapi mampu memenuhi 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Subhanallah, begitu besar jasa sapi dalam memenuhi kebutuhan manusia, bukan? Bagi manusia, sapi tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi saja, tetapi tenaga sapi juga sangat bermanfaat untuk meringankan pekerjaan seperti membajak sawah dan menarik gerobak. Di daerah pedalaman yang belum memiliki alat transportasi, tenaga sapi sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang dipadukan dengan pedati.
Bahkan, di beberapa daerah, sapi diperlombakan dalam festival seperti kontes sapi atau balapan sapi dan merupakan objek wisata yang banyak diminati. Di Madura, setiap tahunnya diadakan pesta balapan sapi. Balapan sapi ini dikenal dengan nama Karapan Sapi, yang diadakan untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Para ahli memperkirakan manusia mulai beternak sapi sejak zaman Neolitik, sekitar tahun 8000 sebelum Masehi di daerah Timur Tengah. Namun, pemeliharaan sapi secara serius mulai dilakukan sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Lama juga ya. Sekitar tahun 1860 dan 1895 di benua Amerika, sapi-sapi liar digembalakan oleh para koboi. Mereka mengembalakan sapi-sapi liar di padang rumput yang luas, lalu menggiring sapi-sapi tersebut ke kota untuk dijual. Namun, pada tahun 1900, padang rumput dipagari untuk dijadikan peternakan. Sapi ternak yang berkembang belakangan ini berasal dari keluarga Bovidae. Di Eropa, sapi dikenal dengan nama Auroch. Di India dan Asia dikenal dengan nama Bos Indicus. Sedang di Afrika dikenal dengan nama Zebu. Sapi yang hidup di daerah dingin atau subtropis memiliki tubuh lebih gemuk dan lebih besar daripada sapi yang hidup di daerah panas atau tropis. Adik-adik tahu tidak? Ternyata lidah sapi lebih peka dari lidah manusia loh. Hal ini disebabkan pada lidah sapi terdapat 35.000 pucuk pengecap, sehingga sapi dapat merasakan makanannya. Ada yang tahu berapa banyak sapi minum setiap harinya? Seekor sapi setiap harinya minum air sebanyak 25 sampai dengan 50 galon. Subhanallah, sapi hebat ya adik-adik. Nah, begitu banyak manfaat sapi yang bisa kita rasakan, bukan? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan selalu bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahi kita si pendiam yang kaya manfaat ini. Adik-adik, jangan lupa untuk menonton video lainnya. Dan like dan subscribe channel TV Anak Indonesia.